Memang pada saat di lokasi itu tidak ada satupun bang yang menyebutkan bahwa saya sempat dengar nih dari pihak TNGHS-nya itu udah dilarang. Ke Kawaratu? Iya, ke Kawaratu udah dilarang, nggak boleh turun ini. Udah ada papan pelarangannya, gitu kan. Saya berani sumpah bang, saya nggak mau menghilangkan apa yang teman-teman saya lihat. Nggak mau menghilangkan apa teman-teman yang saya dengar. Bahwa teman-teman saya yang pada saat itu cerita itu nggak ada papan pelarangan. Kita juga sebagian panitia kan di atas yang habis pada ngecek ke atas lagi tuh. Udah tuh gak lama dari situ satu-satu tuh yang di bawah itu loh yang pada cuci muka tumbang tuk kok pada jatuh. Nah dari bawah itu pada teriak tuh, kak si A kak pingsan. Sarana untuk evakuasinya itu pada saat itu masih pakai angkot untuk menuju ke rumah sakit. Ambulan nggak ada Sama sekali loh. nggak ada. Nah itu dia, jadi manajemen risikonya yang saya bilang dari pihak TNGHS-nya itu kan ya kalau memang sudah prepare terjadi sesuatu hal seperti itu kan Sudah siap harusnya. ya itu dia, tapi kita masih pakai angkot kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sob dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport dan menonton Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan podcast Besok Pagi selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini yang pastinya gue masih mendatangkan narasumber, dan narasumber gue kali ini adalah seorang yang berperan penting dalam peristiwa atau tragedi 6 siswa SMPN 67 Jakarta yang meninggal di Kawaratu, Gunung Salak. Ini tragedi yang pada tahun tersebut sangat viral banget dan masih menjadi misteri bagi gue pribadi karena gue nggak tahu banget nih gimana sih cerita lebih lengkapnya itu seperti apa. Jadi pernah dibahas di salah satu podcast tapi katanya itu kurang lengkap, dan di sini gue menghadirkan narasumber gue langsung yang dimana dia tahu banget tentang peristiwa tersebut. Ya oke, kita langsung aja nih. Siapa narasumber gue kali ini? Halo Bang Ade. Halo Bang Indra. Sehat ya Bang Ade? Alhamdulillah sehat. Bang Ade, ini kejadian tahun 2007 Bang ya? Ya betul, tepatnya tanggal 7 bulan Juli 2007. Dan 6 orang siswa dan 6 orang teman kami, saudara kami semuanya harus mengalami ya kehilangan nyawa pada saat itu, tepatnya di Kawah Ratu. Oke, kalau gue tahu nih Bang Ade pada saat itu tuh perannya itu sebagai apa? Kebetulan ya gue sebagai panitia ya Bang pada saat itu, terutama di bagian perlengkapan. Oke, bagian perlengkapan tuh ya. Iya. Dan pada tragedi tersebut Bang Ade berarti ada di titik itu, di lokasi Di tersebut. lokasi, di lokasi. Wah, oke. Dan di sini nanti kita bakal ulas dua versi ya Bang ya. Siap. Dari versi Bang Ade dan nanti teman Bang Ade tersendiri yang hadir juga di lokasi tersebut ya. Oke, jadi bagi teman-teman semua yang penasaran dengan tragedi 6 siswa yang meninggal dunia di Kawaratu, lu penasaran lebih jelas dan detailnya, nanti lu simak terus video ini sampai habis, karena di situ nanti juga bakal kita mendapatkan wawasan terbaru, kisah yang sebenarnya itu seperti apa dan kayak gimana. Lu tonton terus nih video ini sampai habis. Oke, dan jangan lupa juga dengerin kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor, karena di situ juga banyak banget nih episode terbaru yang pastinya epic banget. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita dengan keywordnya besokpagi.idv, karena di situ juga kita memberikan informasi tentang pendakian gunung, tentang trip gunung, dan juga sewa rental outdoor. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi karena waktu juga sudah cukup malam Bang Ade. Siap. Mau pergantian hari. Ya. Ini podcast perdana gue nih, podcast lagi di tengah malam begini lagi. Ya pastinya
gue bakal mau mendengar kisah dari lu nih Bang. Terima Dan yakin kasih nih Bang ya banyak. bakal dibawakan Bang ya. Iya, siap. Oke, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke, baik buat teman-teman semuanya di besok pagi dan Bang Indra khususnya yang luar biasa sampai saat ini masih eksis di dunia podcast yang luar biasa ini. Sampai saat ini undangan kedua saya ya. Iya Bang, kedua kalinya Bang Adi di sini. Ya, kali ini saya hadir berbagi cerita buat teman-teman semuanya terkait kejadian di mana teman-teman saya harus menghilangkan nyawanya 6 orang dan itu tepatnya di Kawah Ratu pada tanggal 7 bulan Juli 2007 yang pada saat itu kita sedang berkegiatan pramuka di mana kegiatan itu kita rencanakan sudah jauh-jauh hari sebenarnya. Oke. Dari kesiapannya, perizinannya semuanya sampai ke tingkat ranting pun kita sudah memfollow up agar mendapatkan izin. Bukan hanya dari pihak sekolah saja kita dapat izin, tapi dari pihak ranting yang pada saat itu juga kita harus melayangkan surat agar resmi seperti itu. Jadi memang udah jauh-jauh hari udah matang banget ya. Wah, udah matang banget. Logikanya sekarang kalau kita sampai ke ranting, masa iya ke sekolah nggak sampai? Dan bahkan orang tua, ini sangat penting. Surat perizinan dalam kegiatan tersebut tanpa tanda tangan orang tua berarti tidak bisa diikuti. Harus ada tanda tangan orang tua. Oke. Biar kita dapat izin. Dan pada saat itu kita alhamdulillah ya rencana semua itu berjalan dengan baik. Sampai pada hari H-nya kita mau berangkat. Perizinan dari orang tua kita juga cek semua. Dan hampir 2 tronton lah kita berangkat pada saat itu di tanggal 7. Oke, kalau boleh tahu nih Bang Ade, total siswa yang pada saat itu ikut berapa tuh jumlahnya? Kalau untuk siswa itu ada sekitar 52. 52 siswa. Sekitar 52. Oke, dilanjut Bang Ade. Ya, dari perizinan semuanya sudah lengkap dan begitu juga di saat kita mau verifikasi di Taman Nasionalnya ya, terutama kita kan ada di Cidahu. Nah, dari sebelum-sebelumnya kita juga ada survei. Nggak sekali main datang kita bawa anak-anak gitu loh. Kita nggak bawa anggota-anggota yang lainnya. Nggak. Kita udah survei beberapa kali, 2 kali. Ya semuanya aman. Semuanya ya kita sesuai dengan rencana kita lah. Kita mau di mana, penempatannya, secara perizinan dari pihak TNGHS-nya, secara resminya ya kita nggak ilegal loh. Karena kita punya tiket. Resmi lah ya. Iya, resmi kita punya tiket, kita punya ya kan biasanya kan ada beberapa lembar tuh. Iya. Ya kan ada tiket masuk, asuransi seperti itu kan. Nah, itu di hari Jumat tepatnya di hari pertama di tanggal 7 itu saya kebetulan sebagai tim advance. Oke. Ketika teman-teman ada yang berangkat setelah sholat Jumat dengan para peserta, saya adalah tim advance pertama yang berangkat dari pagi. Oke, berarti sampai pertama di lokasi ya. Sampai pertama di lokasi karena saya harus men-setting semua tenda, ya kita setting semua tenda untuk para peserta nanti ketika sudah hadir, sudah datang di lokasi, semuanya sudah siap. Oke. Ya, kita berangkat dari pagi bersama teman-teman. Jadi ada yang posisinya dari stasiun Manggarai, lalu ketemuan di stasiun Bogor. Ada juga beberapa teman di Bogor juga kan. Akhirnya setelah ketemu, kita berangkat
Dari stasiun itu naik angkot. Naik angkot menuju ke Cidahu. Dan di saat perjalanan itu memang kondisinya hujan gerimis. Hujan gerimis. Ya sampai di tempat camp itu masih gerimis, kita nunggu reda dulu. Setelah reda baru kita setting semuanya. Oke, jadi memang situasi kondisi cuaca pada saat itu nggak mendukung ya, kurang mendukung lah. Betul. Oke. Nah, setelah saya setting semua, cuaca pada siang harinya itu cerah. Setelah semuanya udah disetting cerah, sampai malam hari, setelah kedatangan peserta, kita semuanya itu membuat sebuah kegiatan. Ya, ada sholat maghrib berjamaah, ada makan bersama. Setelah makan bersama, di situ kita bikin diskusi bareng dengan para peserta. Nah, acara-acara yang seru ini ya mungkin kedengarannya umum, tapi kalau buat kami diskusi untuk dari kakak ke adik itu luar biasa. Jadi kebuka semuanya gitu kan. Apa keinginan seorang adik, apa tujuannya seorang kakak dalam membina adik-adiknya. Nah, kegiatan malam pada hari itu seru banget. Saking serunya itu ya kita semua tertawa bareng. Cerita-cerita ya histori-histori dengan sekolah-sekolah kita pramukanya bagaimana. Ya teman-teman yang lain pun menyaksikannya tuh antusias seperti itu. Nah, di malam hari ketika semuanya sudah selesai, kita rehat semuanya, dan pagi harinya seperti biasa kita ada kegiatan senam. Ya, kegiatan senam buat ya fun gitu kan, buat fun. Itu di Sabtu pagi. Memang di dalam sebuah agenda kita itu sudah di rundown itu sudah tertulis di hari Jumat itu jam berapa kita berangkat, jam setelah pada sholat Jumat kita berangkat gitu kan, sampai di tempat tujuan jam 4 atau ya jam 4 tiba di Cidahu, itu sudah ada rundownnya. Sampai di hari Sabtunya senam pagi itu ada, dan bahkan untuk ke Kawah Ratu itu memang udah masuk rundown. Udah masuk rundown. Pas di pagi harinya itu kita menuju ke Kawah Ratu, itu memang kan cuacanya cerah gitu kan, makanya kita ada senam. Gitu. Buat pemanasan dulu. Kalau kita dalam perjalanan sampai ke Kawah Ratu itu pada saat perjalanan memang sekitar jam 9, jam 10 lah itu mulai ya hujan, gerimis, tapi gerimis kecil seperti itu. Ya itu membuat ya itu hal wajar namanya di gunung, mungkin ya kabut atau ya udah sewajarnya lah di gunung, di alam seperti itu. Nah, kalau untuk kejadian ya di Kawah Ratunya seperti apa dan bagaimana, mungkin nanti bakal dijelasin lagi sama teman saya, karena saya sendiri pada hari pertama sampai hari kedua itu kebetulan malamnya di malam Sabtu itu saya adalah tim korve. Nah, tim korve ini kan sebagai penjaga malam lah, yang piket seperti itu kan, biar tidak terjadi apa-apa pada malam hari itu. Ya mungkin dari bahaya binatang atau apa seperti itu kan. Nah, jadinya pada saat teman-teman senam, setelah senam mau berangkat ke Kawah Ratu, saya harus beristirahat, saya rehat seperti itu. Oh, jadi memang Bang Ade ini nggak ikut dalam kegiatan pas mau menuju Kawah Ratu ya? Betul. Oke. Nah, kebetulan saya kan bawa teman juga biar lebih penjelasannya tuh di kawah itu seperti apa sih kondisinya. Seperti itu. Jadi nanti bakal dijelasin sama temannya Bang Ade yang tahu lebih detail saat kejadian di Kawah Ratu tersebut. Betul. Oke. Mungkin teman-teman semua nanti kita bakal simak kesaksian dari tim Bang Ade atau dari panitia saat tragedi 6 siswa yang meninggal di Kawah Ratu dari versi temannya Bang Ade. Oke. Dan kali ini gue sudah
mendatangkan juga narasumber yang tadi gue jelasin di awal video. Kalau diceritain ini bakal ada 2 versi. Yang tadi dijelaskan juga sama Bang Ade, kalau versi yang lebih tahu saat kejadian di Kawaratu itu, ya ini, narasumber gue kali ini. Kita langsung aja sapa narasumber gue kali ini. Halo, Abang Bojong. Bojong. Oke, Bang Bojong. Ini panggilan lapangan ya, Bang ya? Iya, Nah, Bang, kalau gue boleh tahu, lu kan waktu itu ikut ke Kawaratu, Bang ya? ikut. Nah, bisa diceritain nggak, Bang, dari awal perjalanan dari tempat camp ke Kawaratu sampai akhirnya mengalami kejadian tragedi tersebut kayak gimana tuh, Bang? Pertama sih ya biasa habis dari tempat camp itu kan persiapan tuh. Dari paginya itu Sabtu pagi itu senam, udah habis senam biasa persiapan nih apa dibarisin gitu kan. Kumpul gitu kan. Pokoknya gitu habis kumpul apa dikasih waktu buat persiapan kita ke Kawaratu. Iya. Terus udah tuh habis itu bubarin ada yang persiapan mandi dulu ya, Oke. mandi dulu apa siapa itu udah habis itu kumpul lagi kita berangkat tuh langsung. Di samping itu juga ada beberapa pendamping lah kasarnya dari panitia kita gitu. Oh, jadi punya tim-tim tersendiri dan ada Iya. pendampingnya? Per regu ya. Iya, beregu gitu. Kita ke atas sama terus begitu langsung sampai ya. Pas sampai itu pas sampai di kawah kumpulin dari kita dan sebelum sebelum turun itu ke kawah. Jadi ada dari beberapa dari panitia kita termasuk alumni juga. Itu ngecek dulu ke bawah. Ke kawahnya? Kawahnya. Oke. Kawahnya. Aman gak nih gitu kan. Maksudnya pas udah dicek aman. Udah aman Jack gitu. Aman semua. Aman Pak, udah turun tuh. Tapi tetap masih kita dampingin tuh anak-anak di bawah. Nah, gak lama dari situ gerimis tuh. Oke. Di kawah itu gerimis. Posisi anak-anak juga ada yang di bawah juga kan. Ada beberapa lah gitu. Nggak semua juga di bawah, ada yang di atas, balik lagi ke atas, bolak-balik itu namanya bocah kan. Iya. Terus pas di bawah itu, pas gerimis, itu kita tuh ya sebagian yang di warung tuh kaget tuh, tek kok, tahu pada jatuh, kelihatan dari atas. Si anak-anaknya itu. Dari atas jatuh ke bawah? Enggak, maksudnya bukan jatuh dari duduk bukan begitu. Oh. Jadi kan anak turun tuh, yang namanya anak-anak umur SMP kan, segitu. Ayo cium muka yuk pakai belerang gitu kan, biar bersih lah kasarnya gitu. Iya, buat ngilangin koreng. Buat ngilangin koreng biar bagus lah muka lo biar putih lah gitu kan. Itu gak lama gerimis tuh. Kita juga sebagian panitia kan di atas yang habis pada ngecek ke atas lagi tuh. Udah tuh gak lama dari situ satu-satu tuh yang di bawah itu loh yang pada cuci muka tumbang tuk kok pada jatuh. Nah dari bawah itu pada teriak tuh, kak si A kak pingsan. Langsung tuh kita ke bawah tuh. Udah tuh pada tumbang satu termasuk semua almarhum teman kita juga kan, si almarhum Melon itu. Udah tuh pas udah gitu angkut itu satu-satu tuh. Dan lu salah satu orang yang turun ke bawah atau Turun ke bawah. Dan lu ngangkat si almarhum itu berarti? Enggak, kalau gua ngangkat ada beberapa anak SMP-nya juga. Oh, oke. Ke penggalangnya terus ke panitianya. Panitia juga ada yang tumbang di situ, Bang. Oh, sampai panitia ini tumbang juga berarti? Tumbang juga beberapa, tapi masih bisa diselamatin. Kayak ada lah gitu kan. 3 panitia gitu tumbang tuh. Masih bisa gua angkut tuh ke atas. Semua naik turun angkutin satu-satu yang masih bisa selamat tuh. Nah, gak lama ada ketua panitia kita tuh. Teman kita juga, sahabat saudara gitu kan. Udah kayak saudara emang. Almarhum Melon tuh. Awalnya dia di atas tuh. Iya. Ke bawah turun. Dia mau nyelamatin satu.
mau nyelamatin anak-anaknya gitu, penggalang gitu. Ternyata dia juga tumbang di situ bang. Pingsan atau? Iya pingsan juga. Waduh. Ketua panitia juga di situ. Dan akhirnya naik turun lagi, evakuasi lagi dong tuh. Iya evakuasi lagi ke atas. Oke, dan 6 siswa ini yang meninggal pada saat itu gimana tuh bang? Apakah memang kondisinya pas pingsan sudah meninggal dunia atau gimana? Kalau kondisinya ada beberapa yang memang udah meninggal Di lokasi. di lokasi, ada juga yang di perjalanan, Oke. ada yang di rumah sakit. Oh, berarti ada beberapa korban yang sempat dibawa ke rumah sakit nih ya? Sempet Oke. dibawa ke rumah sakit kayak yang bareng sama gue bang, Mm-mm. almarhum Rizka itu sempet masih ada itu di mobil, masih ada Mm-mm. di rumah sakit udah enggak. Terus itu udah nggak mikir apa-apa tuh bang pas ke rumah sakit bang. Udah campur aduk lah perasaan pada saat itu ya? Udah berantakan, udah dingin, udah nggak ngerasain. Mhm. Rumah sakit juga dia pakai kolor doang, Iya asli pasti. baju udah lepas, Hmm. duri juga udah gak berasa. Tek 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 tek, udahlah, udah amat lah. Lu terabas aja Yang pada saat penting itu. temen gue ketolong nih. Gitu. Aha. Maksudnya usaha gue nih kayak gimana nih, namanya kita dari rintis ya. Mm. Apalagi yang ketua panitia tuh dari kecil, temen kecil gitu. Mm. Ternyata nggak ada juga di situ. Berarti memang ada beberapa korban yang meninggal saat di rumah sakit dan ada yang di lokasi. Ada di lokasi juga. Nah itu gimana tuh bang? Pas kondisi pada saat itu yang gue di sini membahas tentang yang meninggal dulu di lokasi, itu langsung dievakuasi Eh atau memang dibuat tim dadakan langsung ini bagi tugas sini atau memang gimana tuh? Kalau buat evakuasi ya kita juga dibantu kan. Semua juga evakuasi tuh dari kita, dari tim, terus dari sekolah lain juga yang kebetulan ada pas lagi ada kegiatan PMRD sekolah lain juga tuh. Oke. Itu kebantu juga dari kita ke kita itu Oke. pas evakuasi. Oke. Nah di sini gue penasaran nih. 6 siswa yang meninggal dunia di Kawaratu itu penyebabnya apa tuh bang? Kalau dugaan sih ya belerang bang, Gas beracun. gas beracun. Jadi memang pas gerimis kan, posisinya itu anak-anak turun gerimis tuh. Kemungkinan gas naik di situ. Oke. Jadi memang meninggal karena gas beracun ya. Iya. Dan kehirup 6 siswa dan beberapa panitia yang tumbang juga karena gas beracun tersebut. Iya. Wah, gila sih ini. Nah, oke lah, di sini mungkin kondisi lu pada saat itu crowded banget lah bang ya. Mungkin beberapa teman-teman yang di sana hadir mungkin sama halnya merasakan yang sama. Nah itu gimana tuh bang? Sorry nih gue agak menyinggung dikit. Mengasih kabar ke sekolah, pihak keluarga, tuh gimana tuh? Kalau buat ke sekolah sih, kalau gue pribadi sih pada saat itu gue gak ke sekolah bang. Mm-mm. Jadi gue langsung ke rumah Duka korban atau? korban, ke rumah keluarga. Keluarga juga sebelumnya juga ke rumah sakit juga tuh. Yang paling gimana ya, bukan diutamain juga sih bang. Yang jadi kepikiran tuh yang ketua panitia itu tuh, yang teman kecil gue lah kasarnya. Kenapa tuh bang? Maksudnya kan gue kecil sama dia gitu loh. Jadi gak adanya sama gue juga, apalagi orang tuanya juga dekat gitu sama kan. lu bang ya? Emang tetangga bang. Wah deket banget tuh kayak saudara lah ya. Iya. Tuh gue ngasih kabarnya, Bu, kenapa bet sini, kenapa bet Iki, kenapa Iki? Udah agak berat juga kabarnya. Dia nggak ada Bu. Udah pecah di situ. Oke. Dan di sini gue selaku tim dari Besok Pagi turut berduka cita yang sedalamnya bang ya buat
kawan lo yang meninggal juga dan beberapa siswa dan keluarga besar dari sekolah, keluarga besar dari korban juga. Kita di sini turut berduka cita atas tragedi tersebut. Oke, mungkin nanti kita bakal berbincang-bincang lagi sama Bang Ade untuk mengenai beberapa tentang tragedi 6 siswa yang meninggal di Kawaratu seperti apa dan gimana. Kita lanjut nanti sama Bang Ade. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke nih Bang Ade, tadi kita semua sudah mendengar kesaksian dari teman Bang Ade saat berada di lokasi tragedi tersebut ya, yang dimana 6 siswa yang meninggal dunia tersebut sudah diduga atau memang karena gas beracun itu benar adanya Bang Ade? Iya, kalau dari cerita teman yang saat itu ada di lokasi, memang penyebab pertamanya itu adalah gas beracun. Gas beracun. Yang berasal dari belerang. Memang kalau secara umumnya ya, banyak informasi belerang itu atau sulfur itu kan bagus Bang buat kulit. Asli iya Bang. Buat kecantikan lah bahasanya gitu. Nyembuhin koreng juga. Ya, salah satunya begitulah. Ya, pano atau apa gitu kan. Bisa, kadas kurap bisa menghilangkan ya apapun yang berhubungan dengan kulit kayak gitu. Nah, mungkin dari hal tersebut ya teman-teman yang pada saat itu berada di kawah, dia mencoba luluran pakai belerang tersebut. Nah, dari cerita teman-teman yang berada di lokasi kawah itu, memang pada saat di lokasi itu tidak ada satupun Bang yang menyebutkan bahwa saya sempat dengar nih dari pihak TNGHS-nya itu udah dilarang. Di Kawaratu? Iya, ke Kawaratu. Udah dilarang, nggak boleh turun ini. Udah ada papan pelarangannya. Gitu kan. Saya berani sumpah Bang. Saya nggak mau menghilangkan apa yang teman-teman saya lihat. Nggak mau menghilangkan apa teman-teman yang saya dengar. Bahwa teman-teman saya yang pada saat itu cerita, itu nggak ada papan pelarangan. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Tidak ada yang bilang jangan ke kawah. Mungkin kalau misalkan ada papan pelarangan, itu nggak bisa jadi lintas untuk jalur pendakian. Asli. Salah satunya kan Kawaratu itu menjadi lintas pendakian Bang. Jalur lintas gitu. Ya bahkan menjadi satu tempat objek wisata. Iya, sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini kan booming nih, gitu kan. Yang kedua, tidak ada kata yang melarang kita untuk turun ke bawah. Nggak ada. Gitu. Nah, ini kan menjadi satu pertimbangan untuk teman-teman semua juga. Ya, kalau misalkan itu sampai digaungkan, kita dilarang, artinya mencari kesalahan kita bahwa kita itu bertindak seperti human error Bang. Iya benar. Kesalahan kita nih, kenapa anak-anak disuruh turun gitu kan. Ya kita juga pasti kan akan tahu akan ya kejadiannya, ya manajemen risikonya Bang, terutama seperti itu. Memang kalau dilihat dari kejadian di Kawaratu itu, kita nggak tahu yang namanya alam, semua kembali lagi ke alam. Cuaca, gas yang tiba-tiba keluar, siapa Bang yang bisa menentukan? Iya, gak ada yang tahu sih. Ya, semuanya itu udah kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Allah yang punya kuasa. Manusia tidak bisa menjamin atas apa yang sudah dikehendaki. Seperti itu. Saya cuma melihat dari hal ini tuh, kenapa kok ada sedikit hal-hal yang kita dibilang, oh itu udah dilarang, itu udah dikasih tahu ada papan pelarangan. Maksudnya apa gitu dari hal itu? Apakah ingin mencari sebuah kesalahan? Ya kan, itu kan artinya jangan menyudutkan ya bahwa kita selaku panitia, penyelenggara ataupun ya sebagai pengunjung pada saat itu kitalah yang salah gitu. Nah, kita kalau misalkan kita yang salah, kita masuk secara di awal aja sudah legal loh. Kita beli resmi, kita beli tiket.
Ya kan yang tadi saya bilang di awal. Kalau kita legal, ya mungkin kalau untuk ya kuantitinya sedikit mungkin bisa Bang. Ini 2 tronton gimana bisa ilegal? 52 siswa. Nah itu dia kan nggak mungkin juga gitu. Benar banget. Ya bukan kita punya niatan ke sana, tapi kita kan semuanya ya harus termanage gitu kan. Sampai yang kita sesali, yang kita kecewa pada saat kejadian itu, saya dapat kabar ada beberapa pendaki turun dan kebetulan saya ada di camp. Dan pendaki turun itu ya teriak-teriak itu tolong gitu kan. Dia mampir ke warung, ada di daerah dekat camp saya itu ada warung. Iya. Ada warung. Dia ke warung tuh. Dia ke warung, dia cerita sama orang warungnya itu ada kecelakaan katanya. Saya penasaran sama beberapa teman saya di camp itu penasaran. Itu ada apaan rame-rame. Yaudah, saya minta tolong teman saya. Tolong cari tahu itu ada apaan. Nah, teman saya datang nyamperin kok serius banget nih saya lihat dari jauh gitu kan, karena jarak dari camp saya ke warung itu nggak begitu jauh, jadi masih terlihat lah gitu. Kok penasaran kan, saya datang ke sana. Nah pas saya datang, ya pendaki itu bilang, nah ada kecelakaan di Kawaratu. Nah ini nih kaosnya sama seperti ini dengan apa yang saya pakai dan teman saya pakai gitu kan, karena kita pakai kaos yang sama pada saat itu. Saya bingung harus seperti apa, karena kita ada di lokasi camp, kita nggak tahu kabar di sana. Saya coba teman-teman coba hubungin yang di atas. Itu kita kendala dari camp sampai ke kawah itu kan kendala kita sinyal Bang. Akhirnya mau nggak mau saya bilang sama teman saya, coba deh di antara kita satu orang naik buat cari tahu informasinya seperti apa. Ternyata teman saya tuh ya lumayan lama dia di sana. Saya punya pemikiran ya mungkin memang kejadian ada di kita gitu loh. Peristiwa itu, kecelakaan itu ada di kita. Sampai ya menjelang sore sekitar jam 4 saya lihat anak-anak ya peserta dengan para panitia itu dari arah atas jalanan aspal itu pada turun Bang, lari-larian. Dengan ya kesedihan yang mereka alami gitu kan. Saya tanya juga, saya nggak mau nanya dulu gitu, karena kenapa? Posisi pada saat itu kan ya mereka juga capek, mereka juga habis mengalami sesuatu hal yang mereka tidak inginkan gitu. Masih shock lah. Masih shock. Kita coba tenangkan, kita ya kasih minum dulu teman-teman yang baru turun, peserta yang baru turun kita kasih minum dulu. Nah sudah kejadian itu kita kumpulkan apa yang sebenarnya terjadi kayak gitu. Saya tanya ya kecelakaan di Kawaratu, pingsan semuanya kayak gitu. Karena yang saya dapat kabar begitu kan awalnya tuh pingsan semuanya. Selang beberapa lama ya saya itu dapat informasi tim evakuasi dari pihak TNGS itu datangnya itu sedikit lama Bang. Sedikit lama. Terkendala cuaca atau apa? Saya nggak paham masalah itu karena itu ada di manajemennya mereka ya. Lebih spesifiknya kan seperti itu. Kalau saya nggak tahu manajemennya dia seperti apa. Yang saya tahu memang untuk tim evakuasinya ini kita dibantu oleh teman-teman relawan, kalau saya bilang baik dari pendaki ataupun teman-teman pada yang pada saat itu berkegiatan di Kawaratu. Di Cidahu. Mendengar kabar hal itu, kebetulan yang tadi disebutkan oleh Ebit atau Bojong, jadi ada anggota PMR yang memang sedang melakukan kegiatan juga pelantikan, itu berseberangan dengan kita, campnya gitu loh. SMA Negeri 45 ya, 45 itu SMA Negeri 45 sedang mengadakan kegiatan pelantikan PMR dengan ya sukarelanya mereka mendengar hal itu, mereka naik ke atas menolong kita semua. Nah ini salah satu ungkapan yang luar biasa dari saya, terima kasih banyak untuk mereka-mereka yang sudah ya sukarela, sudah sudi yang menolong teman-teman kami, adik-adik kami
Ya semuanya itu tanpa mereka mungkin evakuasi itu bisa sampai malam bang. Oh, Evakuasi sampai malam itu. oke. Dan itu kelar evakuasi berarti sampai sore. Evakuasi itu terakhir. Jadi proses evakuasi itu nggak bisa semuanya turun. Karena kondisi pada saat itu satu penerangan lampu kan nggak ada di jalur bang. Ya. Ya. Yang kedua juga perlengkapan ya kita kan buat semuanya seadanya ya. Seadanya ya tanduk-tanduk darurat seperti itu. Yang tadi saya bilang ya dari pihak TNGAS ini kan evakuasinya telat. Gitu kita hanya bisa mengevakuasi ya semampu kita sebisa kita. Ya dari kita ya melakukan metode coba CPR. Ya kan CPR-nya juga bukan CPR ya metode yang sekarang ini kita pakai ya antara mulut ke mulut CPR kayak gitu kan. Kita kasih susu gitu ya. Pada saat ada beberapa teman kita itu yang korban kita kasih susu itu nggak keminum tapi airnya berbalik bang. Nah itu mungkin yang ya penyebab utamanya itu ya racun yang dihirup ya seperti itu. Menjelang maghrib itu satu semuanya itu ya saya melihat ada satu kendaraan angkot, lihat saya berpikir itu siapa yang dibawa kayak gitu. Jadi sarana untuk evakuasinya itu pada saat itu masih pakai angkot untuk menuju ke rumah sakit. Ambulan nggak ada Sama sekali bang. nggak ada. Nah itu dia, jadi manajemen risikonya yang saya bilang dari pihak TNGAS-nya itu kan ya kalau memang sudah prepare terjadi sesuatu hal seperti itu kan sudah siap harusnya. ya itu dia, tapi kita masih pakai angkot kayak gitu ya. Mungkin karena apa ya kesiapannya itu saya belum tahu sejauh apa gitu. Tapi kalau dari kami sendiri selaku panitia ya kami melakukan yang terbaik. Maksudnya yang terbaik itu sampai di acara itu saya kan perlengkapan bang. Di awal saya bilang saya perlengkapan. Tandu drakbar itu yang cuma tinggal buka doang udah jadi tandu udah kita siapin. Sampai sejauh itu loh pemikiran saya. Tandu itu udah kita siapin, kita bawa 2 gitu kan. Ya terus juga perlengkapan yang lainnya kita bawa juga kayak oksikan gitu. Kalau ada yang mengalami sesak kita bawa. Bukan berarti kita nggak ya kenapa nggak siap sih, kenapa nggak ya manajemen resikonya kenapa nggak dilihat seperti itu kan. Kalau berbicara manajemen resiko ya kita sudah melakukan hal-hal perlengkapan tersebut sudah ready gitu. Tapi balik lagi yang namanya kejadian alam Nggak ada yang tahu ya. nggak ada yang tahu seperti itu. Oke. Nah, di Bang Ade menanggapi dari peristiwa ini, Bang Ade selaku panitia kan otomatis menjadi sudut pandang pertama nih yang dimintai keterangan segala macam ya. Yang tadi sudah dijelaskan sama Bang Ade ini, tadi secara narasinya itu panitia itu seakan-akan bersalah dalam kegiatan tersebut ya. Padahal memang balik lagi kondisi alam yang tidak ada yang tahu ya. Betul. Nah itu gimana tuh Bang Ade? Otomatis kan ini kan tragedi memakan korban ya. Betul. Otomatis pihak-pihak terkait pun meminta pertanggungjawabannya tuh. Betul. Nah itu Bang Ade sempat diminta keterangan tersebut atau memang sudah tragedi itu ya udah karena alam aja? Jadi pada saat ya teman-teman korban sudah ada yang dibawa ke rumah sakit, ada yang di rumah sakit Sekarwangi, Cibadak, ada juga yang di beberapa rumah sakit ya yang mungkin kalau dibilang puskesmas juga bukan ya, klinik mungkin ya. Jadi adalah teman-teman yang dibawa klinik dan dari rumah sakit Sekarwangi itu akhirnya semuanya dibawa ke rumah sakit PMI Bogor kan. Ya baik yang masih ada ataupun yang sudah ya tidak ada, semuanya dikumpulkan di rumah sakit PMI Bogor.
Setelah di sana diurus segala sesuatunya oleh teman-teman panitia dan juga alumni semuanya gitu. Sementara teman-teman yang lain pun ya kita jadi harus membagi dua. Iya. Artinya ya ada yang ke rumah sakit mengurusi itu semua, ada juga yang ke anak-anak yang lainnya juga. Karena anak-anak yang lain ini kan masih pada saat itu malam itu masih ada di camp gitu. Masih ada di camp dengan pertimbangan semua panitia dan alumni dan juga peran pembina semuanya, kita memutuskan untuk anak-anak yang lain ini kita bawa pulang. Pada hari itu juga? Pada malam hari itu kita bawa pulang. Dari Cidahu kita bawa pulang ke Jakarta. Ke sekolah? Ke sekolah. Ke sekolah tuh? Iya. Dan pihak sekolah udah tahu ya tentang kabar itu? Nah, kebetulan pada saat itu berita yang beredar tentang kejadian kami itu masih zamannya berita berjalan ya. Iya, masih pakai koran tuh ya. Iya, berita berjalan yang di TV-TV itu kan ada tuh, Bang. Oh, iya kan? Iya. Ada tuh. Nah, itu dah malam itu keluar tuh. Ada salah satu guru kami yang mungkin melihat hal itu, membaca, langsung mengabarkan ke seluruh guru-guru yang ada. Nah, terkait kejadian hal itu langsung dikonfirmasi dan bahwa itu benar kejadian dari kita. Seperti itu. Dan pada pagi harinya di Rumah Sakit PMI Bogor, ya orang tua dari korban pun sudah berdatangan dan di situ ya salah satu dari orang tua datang dengan ya gimana ya, saya juga nggak bisa berpikir apa-apa lagi terkait semuanya ini terjadi. Bahkan saya bilang ya apakah ini mimpi, saya bilang kayak gitu. Kalau mimpi ya tolong bangunin saya kayak gitu. Kalau nggak bangun ya tolong dicubit. Kayak gitulah pokoknya. Saya waktu itu berasa cepet, Bang. Dari semenjak kejadian itu sampai saya di Rumah Sakit Sekarwangi yang tadi Bojong cerita ya di rumah sakit itu masih ada yang bisa diselamatkan. Ya itu Rizka gitu kan. Nah, kebetulan tuh ya saya juga nengok si Rizka juga. Nah, pas Bang Ade nengok Rizka ini kondisinya masih bernafas atau? Rizka ini kondisinya itu ya dari kondisi dia segala sesuatunya sih ya normal ya, Bang. Artinya normal itu masih ada nafasnya gitu kan. Ya mungkin kalau yang saya lihat hanya reaksi saraf, Bang. Sarafnya? Ya jadi ya sarafnya itu mungkin karena gas belerang ini menyerang saraf, jadi dia bergerak tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan kayak gitu. Jadi kakinya atau tangan itu bergerak kayak gitu. Kejang gitu ya, Bang? Ya mungkin bisa dibilang kejang ya. Gitu. Jadi kejadiannya tuh kalau saya melihat Rizka ya seperti itu. Tapi nggak lama kemudian ya hal yang kita tidak inginkan terjadi. Dokter masuk, semuanya masuk gitu kan. Dan saya udah keluar ruangan, dokter juga keluar dan menyatakan Rizka sudah tidak ada. Seperti itu. Ini kejadiannya sangat luar biasa banget nih Bang Ade ya. Nah, setelah mengalami musibah tersebut, ada rasa trauma nggak Bang? Sebagai pembina untuk mengadakan acara-acara di tahun-tahun berikutnya tuh. Kalau saya dibilang trauma udah pasti ada, Bang. Trauma pasti ada. Karena bagi saya tuh teman-teman yang udah nggak ada ini ya bukan hanya sebagai teman lagi. Mereka teman seperjuangan saya dalam satu regu. Mereka ya dibilang lengket, semua keluarganya pun sudah dekat dengan saya juga, termasuk saya dekat dengan keluarganya mereka. Saya sudah dianggap anak sama orang tuanya. Seperti itu. Jadi kedekatan saya dengan mereka tuh luar biasa. Ada pendekatan yang apa ya, hubungan tanpa darah tapi udah berasa kayak saudara banget kayak gitu. Saking dekatnya tuh Bang Ade ya. Beda tuh Bang kalau saking deket sama cewek tuh. Nah itu kalau beda, kalau sama perempuan kan balik lagi Bang. Kalau udah ya patah hati mah tetap aja rungkat-rungkat juga itu. Setelah kejadian tersebut ada nggak Bang pihak-pihak yang disalahkan? Tadi kan Bang Ade juga bernarasi kalau panitia itu lebih disudutkan ya.
atau mungkin bukan dikatakan bersalah juga, dan gue sampai saat ini kan juga nggak tahu nih ada nggak pihak-pihak yang disalahkan dalam tragedi tersebut atau memang udah hilang gitu aja. Dan gimana tuh Bang untuk solusi atau evaluasi setelah kejadian tersebut itu, ada nggak tindakan dari pihak sekolah atau dari tim pembina Bang Ade tersendiri? Baik, kalau untuk ya siapa yang salah, apa ya siapa yang disalahkan, kalau saya berpikirnya gini Bang, ya balik lagi ya, sebuah peristiwa yang kita tidak inginkan, apalagi yang berdampak ya hilangnya nyawa, didasari dengan ya kejadian bencana alam, itu tidak bisa dibilang human error juga, gitu kan. Kita mau menyalahkan siapa? Alam punya Tuhan. Kita mau menyalahkan Tuhan yang nggak mungkin kan, seperti itu. Tapi kalau untuk ya siapa yang bertanggung jawab, siapa yang ya harus menyelesaikan ini semua, kita kembali lagi, kami dari panitia sudah ya berusaha semaksimal mungkin bagaimana ya dari teman-teman kami ini sampai saat ini pun kami bisa berhubungan dengan baik dengan keluarga-keluarga almarhum juga kayak gitu. Ya artinya kalau dari beberapa keluarga almarhum ya semuanya itu sampai saat ini komunikasi kita, silaturahmi kita, kalau kita ketemu gitu ya kita baik-baik aja Dan gitu. masih berjalan sampai saat Ya, ini. dari pihak sekolah pun saya berbicara, saya terima kasih banget buat pihak sekolah yang sampai saat di kejadian hari itu, setelah tahu kejadian semuanya, pihak sekolah langsung merespon. Tadinya dari Rumah Sakit PMI Bogor itu ingin disemayamkan semuanya itu di sekolah dulu tadinya. 6 orang ini gitu kan. Itu sudah disiapkan semuanya oleh pihak sekolah. Sampai perangkat-perangkat ya khususnya buat jenazah ya, itu disiapkan oleh sekolah. Nah, tetapi dari pihak keluarga ingin langsung dibawa ke rumah, ya udah akhirnya pihak sekolah ya nggak apa-apa nggak dibawa ke rumah kayak gitu. Makanya saya berterima kasih banget sama pihak sekolah yang selama ini sudah ya tahu bagaimana mengayomi kami selaku panitia dan harus seperti apa. Dan ada pun hal-hal yang sanksi yang kami dapat pada saat itu dari pihak sekolah sudah sewajarnya ya kami dapat. Kita mau tidak mau dari kegiatan itu kita harus vakum. Kita vakum dulu ya, dari pihak sekolah itu kita divakumkan kegiatan pramuka ya, itu sudah menjadi apa ya, ya mungkin ini yang harus ya kita terima sambil kita mengevaluasi yang ada seperti itu. Nah, saya mencoba mengevaluasi dari kejadian itu. Saya juga nggak mau kehilangan organisasi saya juga, terutama di sekolah gitu kan, karena organisasi di sekolah itu terutama pramuka sudah menjadi rumah kedua buat saya. Kalau saya hilang organisasinya, ya teman-teman saya nggak ada, mungkin merasa sedih. Saya berpikirnya seperti itu. Jadi janji saya kepada teman-teman yang udah nggak ada pada saat itu, ya dalam hati saya harus bisa hidupkan lagi. Akhirnya dari kejadian itu kita vakum 3 tahun 2020, itu saya ya coba masuk lagi ke sekolah dan ya alhamdulillah saya diizinkan dengan beberapa hal. Ya catatan dari sekolah saya harus jalani kayak gitu. Ya semuanya itu saya progres dengan baik, dengan ya bersama teman-teman saya diskusi buat menjalankan hal itu semua biar kita juga bisa dari titik yang kelam, dari titik yang dulu kita mungkin image-nya jelek kayak gitu kan. Ya maaf Bang, sampai istilahnya ada di luar sana yang bilang jangan masuk pramuka nanti mati kayak gitu kan. Nah, itulah kita mengembalikan image ya, hal buruk itu seperti apa sih? Ya kan, bagaimana caranya? Ya kita coba semuanya dengan perlahan kita tata semuanya. Ya agar menjadi ya organisasi yang berprestasi. Seperti itu, dan itu alhamdulillah ya sampai saat ini berjalan. Dan
dan punya prestasi. dan kepercayaan semuanya kembali lagi dari pihak sekolah, dari orang tua semuanya, dan alhamdulillah semuanya ya kita bisa berbuat ya dengan tidak meninggalkan kenangan dari teman-teman yang udah nggak ada. Organisasi ini tetap berjalan. Itu mungkin bisa menjadi kebanggaan yang kita tidak bisa lihat ya dari teman-teman gitu loh. Ya walaupun nggak ada mereka, tapi mereka masih ya ada dalam bayangan saya, itu di hati saya, bahkan di hati teman-teman yang lain semuanya, bahwa mereka masih tetap ada. Semangatnya mereka itu menular ke kami sehingga organisasi ini tetap berdiri. Mantap. Nah berarti masih ada nggak sih Bang Ade kayak sering kegiatan napak tilas nih ke lokasi tersebut? Kalau kejadian napak tilas, ya saya nggak sampai ke sana sih. Ya mungkin kalau secara pribadi saya pernah ya ngecamp di Cidahu pernah saya. Tapi selepas kejadian itu, ini pribadi saya ya, saya pernah ke sana kayak gitu. Ya saya juga nggak bermaksud buat napak tilas ke sana atau gimana. Ini ya acara dari pendakian, ya ngecamp bareng teman-teman pendaki aja saya. Jadi saya main ke sana gitu, di luar agenda yang berbeda dari hal itu gitu kan. Nah, oke nih Bang Ade, nih gue mau bertanya nih juga nih. Lokasi tujuan itu kan di Kawaratu ya? Betul. Titik poinnya tuh di Cidahu nih ya? Cidahu. Ada nggak sih sebelum acara itu ada plan-plan tempat-tempat yang dipilih? Kalau gue kan biasanya tuh kalau memilih tempat acara tuh ada beberapa tempat yang gue pilih tuh Bang. Iya. Kalau misalkan di sekitaran Bogor, kayak misalkan ya, di Cibodas atau di Putri atau di Cidahu. Kenapa memilih tempat Cidahu itu mungkin ada alasannya. Tapi sebelumnya ini ada nggak beberapa tempat yang dipilih dalam acara tersebut sebelumnya nih? Kalau untuk persiapannya, beberapa plan dari kegiatan itu ya kita memang punya plan. Sampai kita punya plan di sekolah kayak gitu kan. Nah, tapi kan pasti kan kita yang menjadi tujuan utama kita itu kan plan A-nya itu misalkan di Cidahu. Ya dengan kita survei dulu seperti apa. Plan kedua di Cibubur misalkan kayak gitu kan. Plan ketiga baru di sekolah gitu. Kita coba pakai plan pertama, ya kita survei segala sesuatunya, nggak sekali kita survei, dua kali kita survei itu ya sampai kita bisa menentukan lokasi di mana titik area campnya gitu kan. Nah kalau untuk hal itu dibilang plan A, plan B, plan C udah kita siapin Bang. Oke, berarti memang persiapan dalam penyusunan acara ini dengan matang banget. Mateng. Manajemen resikonya juga dipersiapkan secara baik juga ya. Dan mungkin teman-teman semua tadi sudah mendengar kisah dari tragedi 6 siswa yang meninggal di Kawaratu. Dari Bang Ade, gue sangat berterima kasih banget udah mampir ke sini, dan Bang Bojong nih, Bang, terima kasih banget udah mau memberi kesaksian atas peristiwa tersebut. Semoga teman-teman semua yang menonton video kali ini bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan juga nih pelajaran bagi kita semua, bahwasanya di tempat wisata Kawaratu menyimpan histori yang tadi sudah kita ceritakan. Oke, dari gue Indra, mungkin kurang lebih yang mohon maaf. Saksikan terus video-video berikutnya dari Besok Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.